Seruput dulu. Cheers. Seruput dulu. Gretingo dah. Hanya Discovery Channel, Oseo. Selamat datang kembali. Akhirnya kita podcast ya. Yoi. Setelah sekian lama. Oseo. Akhirnya gue Korea kan. Ini agak grogi sih buat kita karena kedatangan satu temen yang lumayan lama sudah nggak ketemu ya. Oh, gimana? Annyeonghaseyo, Elis. 안녕하세요. Oren Manieo. 네, 오랜만이에요. 잘 Aku 지내세요? lagi. Pan itu artinya apa, Pan? Kita aku sudah mengikuti aja sih, cuma nggak tahu artinya apa. Loh, itu bahasa Arab, Dra. Habib bukan, itu bahasa slangnya Arab. Dong, apa? Sama lu. Nggak ada artinya apa tuh? Ntar aku mesti geli. Artinya apa tadi, Kak? Itu artinya halo, udah lama nggak ketemu gitu. Ya, Aku jawab nggak nih? Ya, Aku jawab ya. 네, 오랜만이에요. 잘 지내세요? 나는 괜찮아요. 감사합니다. Cang, belajarin lu. Biar dia datang ke sini tuh aku pelajarin seharian full biar bisa bahasa Korea sedikit gitu aja. Oh, tapi kalau kita tinggal di Korea, Cuma aku juga jadi bisa, kayak grogi gitu ya. Panas. Tapi kita support kalau kita mau belajar Korea. Enggak, kalau misalnya dilihat dari muka aku kayaknya nggak cocok. Loh. Soalnya Mm-mm. kalau kita ngomongin soal budaya-budaya Korea katanya ya Lisa, sedikit rasis bener nggak sih? Iya, karena mereka pasti yang dilihat adalah looknya dulu, luarnya dulu, kayak gimana, gitu. Walaupun itu nggak beda negara, sesama negara yang mereka sama orang Korea, tapi dinilainya agak kurang penampilannya, kayak mungkin agak lebih besar size-nya atau mungkin kayak warna kulitnya beda, itu pun pasti bakal diasingkan gitu, kayak bakal dibully gitu. Size, Iya. maksudnya size gimana ukuran? Iya, ukuran. Iya. Postur. Body shaming gitu mereka. Iya. Oh. Kebanyakan kayak gitu ya Lisa. Terus gimana dong orang-orang yang misalnya orang-orang Indonesia yang kuliah di sana tuh? Kan banyak tuh sekarang tuh gara-gara ya famousnya Pertukaran perfilman pelajaran Korea lah. kan? Pertukaran pelajaran mungkin. Tapi kalau sekarang sih udah agak sedikit terbuka, tapi nggak semuanya gitu. Mereka udah agak mengetahui sedikit kalau ada yang mungkin kayak ini pakai hijab gitu. Oh, Mereka iya. udah tahu, karena apalagi kalau datangnya dari Indonesia. Mereka bahkan mikirnya kalau semua orang Indonesia itu pakai hijab. Oh, Gitu. Mereka mikir gitu? Iya, mereka mikirnya gitu. Karena kan kebanyakan fans-fans Korea itu dilihatnya adalah pakai hijab kalau dari Indonesia gitu. Jadi udah identik banget tuh hijab sama Indonesia. Jadi banyak banget yang mikir kalau di Indonesia itu ceweknya udah pasti pakai hijab gitu. Akhirnya mereka sudah paham dan ya udah mulai Iya, ini tapi mulai. aku sendiri gumun. Apa yang gumun ya? Aduh, bahasa apa itu? Maksudnya kaget gitu loh kalau orang Korea sendiri juga rasis. Maksudnya kalau misalnya dia didatengin sama orang Jepang kan gimana cara ngebedain antara Korea sama Jepang sama Cina? Di JJ3 kan sama juga bentuknya. Kayaknya mirip aja. Kalau mereka Iya. nggak ngomong, nggak bakal tahu dari mana. Nah, Iya kan? berarti Karena bahasanya beda, bahasa berarti Jepang. rasisnya Korea tuh nanggung. Tapi Tengah, men. aku juga pernah baca kalau misalnya Korea dan Jepang itu malah nggak akur ya sampai sekarang ya. Betul banget. Bener nggak sih? Iya, jadi karena kan itu story lama Story ya, lama, kan iya. semua udah pernah dijajah sama Jepang kan? Siapa? Iya. Negara mana yang belum coba suruh jajanan? Belum beda. Belum ya. Aku nggak dijajah Jepang sih, dijajah cinta. Oh. Iya. Ngomong Korea gini kayaknya aku jadi kayak melo gitu. Oh. Jadi gimana gitu ya? Sumpah geli. Lupa pakai pempes lagi aku. Jadi Oh, karena gitu, jadi Jepang. story-nya Jepang juga pernah ngejajah Korea dan mereka menganggap penjajah Jepang itu sangat-sangat amat jahat gitu ya sama mereka. Jadi banyak juga yang masih mengenang itu dan masih nggak terima sama Jepang aja gitu, masih nggak suka sama Jepang. Indonesia baik ya. Baik Indonesia masih terima-terima aja. Masih- Oh, Jepang. Kalau Masih bisa banyak dipacarin ibu-ibu ya, mah. hidup ibu. Masih banyak ya. Ibu tuh ini ya. Apa Ya, tuh? mereka- Fansnya gambar-gambar tuh ya, kartun-kartun tuh bukan? Jepang. Anime. Suka- suka Anime. sama anime. Kartun. Ya buktinya sekarang turis-turis Jepang tuh laku keras di pantai. Iya, karena memang Jepang tuh memang idola setiap laki-laki Indonesia, men. Ya bukti iya mereka gitu. tuh nggak. Iya. Iya dong. Kalau misalnya dilihat itu maksudnya masih bisa lah yang model-modelnya kita yang kayak kulitnya agak gelap, rambut Di kuning. bangsa pasar Di Jepang. bangsa pasar Masih Jepang bisa ya, masih masih bisa ya, laku. oke, Kalau di oke. Korea kayaknya agak susah ya. Iya, harus suntik vitamin C. Berapa kali suntiknya, Bro? Enggak dong, enggak gitu, Dok. Enggak gitu kok. Cewek-cewek Oh, Korea juga masih agak realistis dikit.
Oke. Berarti mereka tuh lebih Realistis anjing. realistis tuh berarti bukan tentang perasaan dong. Berarti lebih ke kayak materi dan segala macam berarti. Itu juga itu penting untuk mereka, untuk materi. Terus tapi juga kalau untuk laki-lakinya mereka nggak cuma pandang dari penampilan aja gitu maksudnya. Jadi banyak juga kayak minded mereka. itu kayak banyak juga yang beberapa murid aku orang Indonesia laki-laki nggak putih-putih banget tapi pacarnya Korea. Jadi dia belajar bahasa Korea karena pacarnya orang Korea gitu. Dapatnya di mana dia? Tinder. Pengen tahu linknya. Save live, save right gitu ya. Tinder versi Korea kan ada. Tapi Ada kalau namanya MIF. Nah, nggak pakai L ya? Nggak pakai L ya? MILF. Roboh ntar nih wayang. Oh, terus selain itu ada budaya apa lagi yang sekiranya kita nggak tahu tentang Korea? Banyak banget karena Banyak ya. culture-nya Korea sama Indonesia itu jauh banget sih bedanya. Jadi masa? pasti jadi kayak pasti bakal ngerasa perbedaannya itu sangat-sangat signifikan gitu. Kalau let's say lah untuk kita yang pengen liburan di sana, apa aja harus yang kita bawa gitu ya, maksudnya untuk mengenal budayanya itu biar kita nggak tiba-tiba di sana kayak kaget gitu loh. Masih pakai kulonun. Iya, apa harus kayak Amit bang, di depan ngerokok begitu. Apa perlu? Oh nggak boleh, di situ ngerokok nggak boleh sembarangan. Kalau di sini sama kan berarti. di sini agak bisa lah ya. Iya. Di jalan pun bisa gitu kan. berarti sama kayak luar negeri lah. Dia tuh Ya, rada- Korea kan Ngerokok lu di- Korea. Iya, tapi kan maksudnya Iya, luar Korea negeri juga kayak luar western, negeri sih. western maksudnya. Oh, Gitu maksudnya ya. Oke itu maksudnya. Iya. Ini bisa dekat lah. Iya, bisa dikat ini lah ya. Iya, nggak jelas ini bisa dikat kan ya. Kalau mau dalam negeri ya Tabana. Nah, kalau misalnya banyak nggak sih orang Korea tuh yang bisa bahasa Inggris? Misalnya kalau kita main ke sana, apa perlu kita belajar bahasa Koreanya atau cukup dengan bahasa Inggris? Orang Korea itu bisa bahasa Inggris, cuma mereka nggak confident untuk berbicara bahasa Inggris. Jadi sama gak sih kayak kita di Iya, Indonesia juga iya, gitu sama kan? juga. Kayak Ya, kurang lebih lah, takut salah. Iya, takut salah juga kan. Tapi enggak sih orang Indonesia suka ngomong bahasa Inggris biar kelihatan keren. Jaksel. Jaksel, Ya kan? Jaksel. Literally like gitu lah ya. Sudah masuk kriteria ini nih, jadi tim nih. Ini bisa satu loh. Ya. Kayaknya sehabis acara ini kayak ada perekrutan ini. Lagi open vacancy gitu. Oh gitu. Jadi di sana itu nggak semua orang akan nyaman diajak ngomong bahasa Inggris. Jadi orang Korea di situ kalau diajak ngomong bahasa Inggris paling cuma kalau yang emang bisa dia akan jawab dengan bahasa Inggris, kalau nggak bisa paling cuma gitu aja. Nggak terlalu nyaman mereka untuk berbicara dengan bahasa Inggris. Kalau Inggris. masalah bahasa kan sudah ada Google Translate. Oh iya sih, gampang sekarang ya. Oke, Tapi kalau ada yang bener-bener banget pengen belajar bahasa Korea tuh perlu berapa lama sih? Untuk belajar bahasa Korea itu sendiri? Oh, kalau belajar bahasa Korea satu levelnya 3 bulan ya guys, bisa di GLA Bali. Apa tuh namanya? Alamatnya kasih dong sekalian. Sama nomor telepon kalau bisa. Alaman dari Membonjol nggak? Enggak. Itu jamet. Itu jamet. Itu warungmu, Jancu. Kalau jalannya Membonjol. Itu sekalian promo mereka. Aku promoin apa dong? Alamatnya di mana? Cross promo ya. Ini belum selesai promonya udah di cross aja. belum kan cuma nanya dulu. Oke, monggo lanjut promonya. Ya, jadi itu biasanya kalau satu level itu 3 bulan. Oh, 3 bulan. Dia perlu berapa level sih? Kalau Korea. untuk lancar banget gitu ya, 2 level udah bisa kok. 2 level. Berarti 6 bulan. Iya. Jaminan? Surga. Itu Jangan tergantung surga. personal ya guys. Oh, Waduh ya. nanti aku nggak bisa lagi Ya, kan. tergantung kitanya lah. Kalau misalnya Iya. kita ngafal dan segala macamnya Kalau cepat. ada istilahnya tuh, kena gigi uang kembali nih. Waduh. Iya. Kalau belajar ini kalau nggak bisa uang Nggak kembali. bisa kembali, nggak bisa. Yang penting kan mereka tuh ngasih rumusnya aja, ini loh Iya. cara-caranya. Kalau gue pengen bener-bener bisa ya ngafal. Iya. Syaratnya ngafal tau nggak? Enggak, belajar lagi. Cukup. Apalagi ya kita. Tapi kalau datang ke Korea gitu ya, yang paling kayak penting untuk dibawa adalah tisu. Tisu basah, tisu kering lah ya. Oke, duit nggak perlu ya duit? Oh perlu sih, itu mah paling pertama dong. Korea maka Dua. berapa di sini? Karena di situ toiletnya nggak semua pakai. Di sini kan harus ada air ya. Iya. Di sana nggak ada. Toilet cebokan Korea cebokan pakai tisu.
Lah iya. Sombongnya kayak bule ya. Iya. Iya, jadi beberapa tempat emang ada yang install toilet yang Water gun gitu kan. nggak Apa yang yang dari Ya, bawah begitu. itu ada, tapi nggak semuanya. Nggak semua. Tapi kalau untuk di toilet umum itu udah pasti nggak ada. Tapi mereka bisa bersih gitu ya, nggak burik. kita buat itu sendiri? Iya, enggak, maksudnya kalau semua toilet umum yang nggak ada yang menjaga gitu kan nggak ada yang kontrol, ada tisunya masih ada aku atau pikir- enggak. Ya. Ya, Oke. kan emang gak ada tisu sama sekali, jadi Korea bisa cirit langsung dipakai lagi. Iya nggak gitu juga, lengket bro. Kering gimana nanti? Kering jadi. Kayak punya pengalaman gue nih masalah kekeringan ini. Geram. Selain itu, Selain itu apa lagi? Selain itu, Apalagi yang perlu kita tahu tentang mungkin makanannya? Nah, anyway kan Indonesia nih yang apalagi banyak muslimnya. Kita ke Korea kan pasti pengen carinya makanan yang halal. Sekarang tuh banyak nggak sih orang-orang Korea tuh mulai apa ya jualan itu makanan yang halal atau gimana, atau apa menu-menu yang bisa kita makan di sana? di situ udah ada wisata halal gitu karena di Itaewon itu udah ada masjid terbesar ya di Di Korea? Korea. Wah, Jadi di situ alhamdulillah. udah mulai ada orang-orang Muslim Korea tuh udah ada. Jadi Oke. makanya di situ udah mulai dibangun yang namanya Muslim travel gitu. Oh, udah mulai ya. Udah, bagus jadi banget. udah bisa lah untuk yang takut-takut gitu kan ya, nanti bisa di sana bisa makan halal atau enggak, itu udah ada gitu. Iya. Yang jelas jangan aja makan yang ada dueji. Dueji itu artinya apa? Dueji artinya babi. Oh, I see. oh 2G itu artinya babi. Iya nggak usah Harus kesini salah dulu gitu ya. pokoknya. Harus salah gitu ya. Dueji. Ya dueji itu artinya babi gitu. Kayak gitu enggak? Gitu loh, paham nggak Ci? Enggak. 2 susah ngafalin 2G. Tapi kan ada logo-logonya kan? Kebanyakan di situ gambarnya mereka sama semua ya, maksudnya kayak dagingnya yang udah dipotong, terus tuh makanannya warnanya merah-merah gitu kan. Mereka tapi kan dari menunya juga kelihatan ya. Dari situ dueji. Berarti dia Tulisannya Korea tapi bisa baca. Nggak bisa kotak-kotak. Nah, itu berarti penting dong. Berarti penting dong sebelum kita ke sana setidaknya kita spare waktu 6 bulan buat kita belajar bahasa Korea. Bisa sih, itu Di mana bagus. kita belajarnya? Di GLA Bali. Alamatnya di mana tuh? Di Jalan Tekat Badung nomor 99. Iya. Ini nanti nih dihubungin di sini nih. Jauh Ada dari Instagramnya Bogor, ya? guys. Ada. Instagram nomor teleponnya di sini. Terus apa lagi ya yang kita bahas tentang Korea? Mungkin Kok kan kayak apa tuh? Nanti Coba. dulu, nanti dulu. Kayak mau bahas apa? Itu tadi makanan. Oke, mau Apa? lanjutin makanan monggo. apa. Sushi itu di mana di Korea? Ada. Ada. Susu-susu itu juga ada. Jadi kalau di Makanan mentah ikan gitu juga sama kayak Jepang. ada itu namanya Teppanyaki gitu. bukan sih. Itu kalau di sana dibilangnya itu sushi, cuma kalau kita kan susinya taunya yang di roll ya. Iya. Kalau di sana bilang sushi itu udah pasti daging ikan yang mentah gitu. Karena kalau yang di roll itu namanya adalah kimbap. Kimbap. Heeh. Kalau kimchi? Kimchi itu side dish-nya. Pakai L nggak? Kimchi. Enak dong itu, makin enak daripada kimchi. Kimbat. Kimbap. Ya. Kimbat. Aku jadi ingetnya kimbat mau kerimbat gitu kan. Oh, aku malah kita makanan Turki. Yang franchise-nya di mana-mana itu. Kebab itu. Itu Turki sama Korea tuh sama. Sebenarnya mereka satu aliran. Kalau Oh ada gitu ya. Sama-sama Korea- dibungkus gitu kan. Turki ke Korea kepanasan jadi gini. Iya. Ya kan? Kimbab sama kebab. Kebab. Sama. Ya sama-sama dibungkus ya Sama-sama kan. dibungkus. Kulitnya aja yang beda. Oh, Iya kan. Kau sana pakai kulit apa? Pakai kulit apa ya di Korea? Yang kalau kulit tadi Korea pakai kulit apa? Pakai rumput laut. pakai rumput laut. Oh. Kalau kebab pakai kulit. Ya kulit yang bisa digosok kumbang gitu ya kan? Gak ngerti. Iya, aku bingung. Ini emang suka jorok nih emang nih ya kan? Jadi kalau digosok mengkerat. Oh mengkeret dia? Oh, iya. Kita skip. Apalagi Iya, kita oke. skip bahasannya kayak gini. Agak awkward ya. Masalah kimbab tadi itu dagingnya daging apa? Sapi. Enggak, jadi di situ tuh ada macam-macam kimbabnya. Ada yang ayam, ada yang tuna, ada yang telur. Jadi macam-macam kimbabnya. Kimbab. Heeh. Ada lagi apa namanya? Oh, ada lagi satu lagi. Aku udah catat nih. Apa tuh? Soju. Soju itu kayak Soju. arak di sana. Iya. Nah, itu aku sering sih. Nah, sering di sini. minum. Sering. Udah pernah Di nyoba? sini. Udah pernah nyoba belum? Soju. Aduh. Sebagai ya Disensor lah. sensor. Dulu.
dulu banget itu pernah. Kapan dulunya kemarin? Enggak, waduh 2019. Enggak. Tapi emang enak kan? Enggak enak. Oh nggak enak. Enakan bahasa Inggris. Asli. Maksudnya asli dibawain dari sana apa emang sudah ada yang buat di sini? Jadi kebetulan bos aku emang orang Korea asli. Jadi dia yang sering memperkenalkan makanan Korea, terus minuman Korea, budaya-budaya Korea. Itu jadi kayak dikenalin ke aku langsung gitu kan. Ya. Soju itu rasanya kalau soju aja gitu ya, itu nggak enak, pahit. Oh iya, berarti kayak Ya arak rasa banget. Ya, alkohol model-model lah. alkohol. Pahit gitu kan. Berarti nggak ada manis-manis kayak wine atau Tapi gimana kalau gitu ya? dicampur sama Mungkin. Sprite sama Yakult enak kan? iya itu jadi manis Yuk. dia ya kan. Order di mana? Wah. Lagi dari segi ini juga sih. Aku pengen nanya soal percintaannya. Soalnya Korea itu sendiri kan kayaknya dari soal apa namanya dari film-filmnya, dari drama-drama itu kayaknya aduh deep banget ya kan. Aku yang nonton aja sebagai cowok gitu bisa moodku tuh bisa hancur berhari-hari cuma gara-gara nonton Korea. Aslinya emang kayak gitu nggak sih orang-orang Korea itu? Aslinya Pernah dekat nggak sama orang Korea? pernah. Oh pernah. Nah, bagaimana cara mereka tuh menunjukkan rasa sukanya ke kamu? Percis kayak di film-film lucu. Percis banget. Kalau orang Korea udah suka sama orang gitu ya, bucin parah sih. Dia bakal kalau belum dapet nih ya, bakal dikejar banget sampai dapet gitu. Kalau udah tahu nih, udah ada yang nyari juga, ya tetap aja dicari, kan belum jadi. Oke. Pasti tetap dia jadi kejar. Walaupun dia udah ditolak, tetap. Enggak, tapi Apa- kalau udah kalau ditolak, ditolak, ada kasusnya. mereka punya komunikasi yang baik ya. Maksudnya kalau biasanya mereka melakukan penolakan di situ akan ada agreement. Entah kamu masih mau bisa tetap bareng jalan atau enggak berhubungan sama sekali gitu. Oh, Budaya bagus itu. iya, bukan gantung ya. Iya. Emang sempak digantung. Pacaran pakai agreement, MOU gitu. Iya. Tapi bagus, berarti ini namanya Itu fair. yang nggak kita punya di Indonesia. Fair namanya. Yang kadang- sering juga nih dirasain sama orang Indonesia agak-agak geli kalau kayak 1 bulan anniversary gitu kan, seminggu anniversary, Di sana juga ada. 1 hari anniversary gitu. Kalau di sini sana- ada juga 100 hari anniversary, 1000 hari, 7 hari, 3 Yasinan hari. nggak tuh? Abaikan. Hashtag abaikan. Jadi kalau di sana mereka sering banget melakukan anniversary itu karena mereka hitungannya adalah per 100 hari, bukan per bulan gitu, Oke. per 100 hari. Mereka ngerayainnya undang tetangga-tetangga. Selamatan gitu ya. Menyinambungi omongannya tadi, melanjutkan. Yeay, kasih bawa BC suruh pulang gitu kan. Enggak. Enggak ada. Enggak. Tapi budayanya bagus juga Korea berarti ya. Iya, jadi karena mereka ngerayain per 100 hari itu budayanya emang dari dulu. Jadi dulu ceritanya kalau mereka bisa membesarkan seorang anak sampai 100 hari, itu artinya anaknya sehat. Itu berarti mereka berhasil membesarkan anak gitu. Nah, itu dijadikan sebagai- juga untuk hubungan gitu. Kalau kita bisa menjalin hubungan lebih dari 100 hari, berarti kita bisa menjalin hubungan yang baik gitu. Dan aku juga dengar soal umur, ya kan? Iya. Nah, jadi ketika mereka umurnya dalam di sana- kandungan sama yang gitu beda gitu ya, sama internasional jadi- Itu gimana gimana sih? tuh? Itu gimana tuh? Mereka dalam perut itu pas udah lahir hitungannya udah setahun gitu. Jadi mereka dalam perut itu juga udah dihitung tahunnya gitu. Meskipun 2 bulan, setahun nih. Iya kan nggak mungkin juga, bre, 2 Nggak bulan gitu. brojol, bre. Nggak ngerti gimana? Jadi maksudnya kalau udah dia lahir nih hitungannya itu udah Hitungannya setahun. Oh. Walaupun dia 9 bulan misalnya, dia Udah. 9 bulan jebrol. Oh nggak ada Setahun nggak ada zero, hitungannya. nggak ada 0 bulan, Nggak. 1 bulan bukan? Nggak, langsung dia dari setahun itu. Jadi hitungannya kurang setahun dari kita, ya kan? Iya, jadi makanya kalau nanya ke mereka umurnya berapa, itu tanya international age atau Korean age. Oh, Gitu. agak bahaya nih kalau Korean Age-nya. Misalnya mereka liburan ke Indonesia, bayi baru lahir, ditanyain umur berapa tahun, setahun dibilang. Main angkat aja. Oh, teng-teng. Iya, Ya kan? jadi kan agak mainstream ya. Nah, jadi di situ juga umurnya itu berpengaruh banget untuk kehidupan gitu loh. Oh. Karena mereka di situ kayak kalaupun tahunnya sama nih lahirnya tapi kayak bulannya lebih tua, lebih duluan siapa gitu. Itu pasti harus dihormatin juga gitu walaupun bedanya cuma sebulan doang gitu. Kenapa sih orang-orang Indonesia ini pengen banget buat kayak kesana buat liburan? Apa karena satu ya buat liburan, apalagi sekarang tuh udah mulai banyak pelajar ya kan yang kesana. Itu alasannya apa? Apa emang beneran universitasnya itu bagus?
Atau memang Gengsi. iya, enggak, karena pengen ketemu aja sama orang-orang yang Korea yang kayak ganteng-ganteng gitu. Bener nggak sih orang Korea di sana tuh ganteng-ganteng gitu kan? Cakep-cakep gitu. Pertanyaan tuh yang mana, Bro? Iya nih. Itu jadi sana. Iya, maksudnya dua-duanya. Oh, Dua-duanya kita tanya semua aja. Jadi Lu gantian apa? Pak Le dicerocosi terus ya. Ayo Bang. Bangkor ya. jadi Lanjut. di sana universitasnya emang bisa dibilang bagus karena orang-orang di sana itu yang menjalani pendidikan belajarnya itu sehari bisa sampai 12 jam. Karena emang persaingan di sana itu ketat banget gitu. Jadi mereka nih yang sekolah gitu ya dari SD sampai SMA pulang sekolah jam 12 itu tuh hal yang biasa. Karena mereka menjalani belajar itu emang 12 jam gitu. Dan orang tuanya emang udah pada tahu dan mereka harus melakukan itu gitu. Kalau mereka nggak melakukan itu nggak ada temennya juga mereka main karena teman-temannya mereka juga udah pasti bakal belajar Masih semua belajar, gitu. ya? Karena dari pagi nih dari jam 8 gitu ya. Selesai sekolah itu mungkin jam 1 ke jam 2-an. Setelah itu mereka harus kursus lagi. Harus ke tempat kursus. Itu diwajibkan. Kebiasaan mostly semua orang Korea pasti bakal ke tempat kursus. Terus itu setelah dari pulang kursus, itu mereka bakal balik ke sekolah lagi untuk ngejalanin kelas malam. Gila. Itu ada kelas malamnya. Tiada hari tanpa belajar ya. Karena mereka akan bersaing untuk masuk ke 3 universitas yang paling terkenal di Korea. Jadi kalau udah masuk ke 3 universitas itu, bisa dijamin nanti dapat kerjaannya lebih bagus gitu. 3 universitas itu adalah Korean University, Seoul University, sama Yonsei University. Gitu. Banyak dong berarti perusahaan-perusahaan yang maksudnya perusahaan dia tuh bakal kerjanya di Korea, apa memang dia bakal balik ke Indonesia dan kerja di Indonesia? Kebanyakan. Setelah mereka kuliah gitu. Ada beberapa yang emang udah langsung bisa kerja di sana kalau emang mereka udah punya recordnya yang bagus ya. Karena emang masuk kerja di sana pun itu dilihat dari dia lulusan mana. Kalau emang udah lulusan dari 3 university itu udah bisa bagus, lolos ya. Gitu. Terus itu penampilannya mereka juga bakal dilihat. Nah, tetap balik lagi tetap penampilan itu bakal tetap jadi first impressionnya dia untuk dia bisa lolos atau enggak gitu. Berarti kudu oplas dulu dong. Banyak. Untuk mencari pekerjaan aja. Operasi plastik untuk mencari pekerjaan, bukan untuk terjun ke dunia hiburan. Ada. Banyak. Karena bahkan walaupun mereka belum kerja nih, mereka akan merasa minder kurang gitu ya? karena sekeliling mereka lebih bagus daripada mereka. Kalau mereka nggak terlihat cantik atau ganteng, mereka juga bakal dibully gitu kan. Jadi kan kayak ngerasa nggak bisa nih aku kayak gini terus gitu kan. Jadi mereka kumpulin duit buat berusaha oplas. untuk oplas itu. Iya. Gak cuma Padahal tahun 90-an, oplas tahun 90-an itu sempat dipandang sebelah mata loh. Michael Jackson, Madonna. Iya, orang yang oplas tuh ya. Siapa lagi ya. Demam Korea ini dah yang ngebuat oplas itu menjadi hal yang sangat biasa, lumrah. sangat lumrah. Bahkan beberapa keluarga menghadiahkan ulang tahun ya katanya di Korea juga tradisinya kayak gitu. Kamu ulang tahun 17, kalau masih hidup, oplas hadiahnya. Iya, bisa. Ayo kalau masih hidup. Iya. Metong ya dikubur sih. Kadonya oplas itu kan menandakan bahwa mereka tuh melegalize apa namanya? Legal ya. No, Gampang. dilumrahin gitu loh. Iya ampun. Tapi sebenarnya juga oplasnya itu tuh nilainya juga ya nggak 100% banget jadinya di mata orang. Dia dinilai oh iya dia cantik sekarang, tapi dulu dia gini loh. Gitu. Jadi ada tetap ada itunya. Jadi ada namanya daerah itu namanya Gangnam, di mana itu adalah daerah ya di mana dulu masih terkenal ya Gangnam Style ya. Main drum. Jadi Gangnam itu adalah daerah-daerah khusus untuk orang kaya. Di mana di situ tempat-tempatnya tuh mahal-mahal banget. Terus itu kalau seumpamanya dia adalah orang yang operasi plastik, jadi biasanya mereka dipanggilnya adalah Gangnam Beauty. Dimana itu artinya adalah dia cetakannya dari operasi plastik di Gangnam. Dia cantik tapi tetap dicap. Jadi kayak oh kamu Gangnam Beauty, kamu cantik yang dibuat. Mereka juga nyinyir juga. Iya. Pikir cuma di Indonesia aja yang kacau ya kan? 2G. 2G ya? Iya, kok udah hafal itu udah pinter. Sekarang kita mau belajar yang paling gampang adalah slangnya dulu kan. Oke. 2G. Apa lagi yang kita bahas nih? Apa lagi tentang film? Belum.
Aku masih masalah budaya ini. Masalah budaya ini sebenarnya bagus ya. Banyak nih. Budaya nikah mau nggak? Asik. Budaya Boleh. nikah. Budaya nikah. Udah pada nikah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah. Alhamdulillah belum. Aku bisa bantu yang ini. Oke, sekarang kita bahas aja Tapi pernikahan di aku tadi Korea. ngomong alhamdulillah dan dia bakal ganti topik. Iya. Tapi masih klarifikasi. Kayaknya kode deh, Kak. Nggak boleh. Bukan aku yang kode, Kalau itu yang di depan bener aku apa nggak enak. Apa dong? Jadi kalau di Korea kan lebih Sis. enggak dong. Oke. Oh nggak ada dong. Bunda. Enggak. Enggak ada. Kan kalau hitungannya apa? Panggilan ya, kita bahas panggilannya dulu ya, habis itu baru Oke, nikah ya. oke. Ya. Jadi sekarang juga kan banyak tuh yang di internet manggilnya hyung ya nggak sih? Iya, benar. Semua aduh, kayaknya ini aku lain generasi deh. Aduh, gimana nih? Ya kebanyakan hiu. 70-an Led Zeppelin. Tahu. Jadi di sosmed tuh lagi rame banget, semua orang dipanggilnya hyung. Hyung. Hyung itu dari bahasa Korea. Artinya. Dan sebenarnya hyung itu hanya bisa dipanggil untuk cowok manggil kakak cowok. Hyung. Oh, oke. Oh. Gitu. Bang lah ya. Iya. Hitungannya kalau cewek manggil cowok, kakak cowok, Opa. opa. Oke. Oh, istilah opa itu justru manggil cewek. Itu Enggak, cewek manggil cewek cowok, manggil kakak manggil kakak cowok. cowok. Oh, kalau cewek punya kakaknya cowok, dia Panggilnya manggilnya opa. opa. Tapi kalau cowok ketemu Kakak kakaknya cowok. cowok, hiung panggilannya. Kalau cewek sekarang? Oma. Cewek. Hah? Oma itu ibu. Oma itu ibu. Bolak balik. Sekarang kalau manggil ibu malah oma. Lu lah yo. Lalu bingung. Opa. Opa itu kakak. Kakak. Laki-laki, cewek manggil Iya. manggil cowok. Kalau misalnya Dia hiung, manggil ibunya manggil oma. tapi di sini Insek dong. Kayak kakakku adalah ibu. Aduh, dia jadi ini kayak film Indosiar dong. Berarti dia manggil ibunya oma. panggilannya ibu itu oma, Hmm. bapak aboji, tapi biasanya panggil apa? 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 Tanya gua. Bukan nanya, Oh, bukan nanya. nanya, bukan nanya. Apa? Apa panggil? Apa? Jadi ruwet gitu. Ya? Apa? Jadi duel kalau di sini. Jadi colok gitu, Colok, Pak. Bang. Apa? Terus kalau yang cewek nih, terus punya kakak cowok manggilnya opa, tapi kalau cewek punya kakak cewek manggilnya oni. Oni. Kakak cewek manggil Oh, cewek ya. oni. Oni. Kalau adik cowok manggil cewek beda lagi apa sama? Beda. Kalau lagi? cowok manggil kakak cowok tadi hyung, tapi kalau cowok manggil kakak cewek itu nuna. 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 Berarti bahasa Korea ini termasuk ribet juga ya? Kalau dia Ada- guru, men. Iya misalnya kayak ada nggak kata ganti contoh kayak misalnya bahasa Inggris gitu kan, kayak go, when, gone. Oh, ada. Di sana tuh ada nggak? Ada. Jadi di situ mereka harus menghafal yang namanya kata dasar dulu. Dari kata dasar itu baru bisa diubah ke bentuk future, bentuk present, bentuk past tense. Contoh ya. Oke. Contoh makan. Makan. Makan itu bahasa Koreanya kata dasarnya adalah mokta. Mokta. Oke. Mokta. Aku Itu merasa makan. ngajarin ade gitu loh. Mokta diikutin. Mokta. Lebih tepatnya om ya. Opa. Kan Oh, kakak iya. cowok kan. Opa. Sabi. Opa. Tapi baper men dipanggil opa. Kayak ngolek jatuhnya. Aku sih udah nikah masih selo, men. Masalahnya Tua, muka-muka. Maksudnya kalau misalnya dari mukanya kayak nggak cocok gitu loh dipanggil opa. Kayak muka Arab, muka India dipanggil opa kan kayak nggak banget. Ova. Pakai ain di opa. Oke lanjut. Contoh ini makan. Tadi kata dasarnya mokta. Mokta, Sekarang oke. kalau untuk berubah menjadi bentuk present, dia harus diubah di belakangnya menjadi ayo oyo. Jadi mokta berubah menjadi mogoyo. Terus sekarang dari bentuk ini kata dasarnya kita ubah ke bentuk past tense, dari mokta kita ubah menjadi mogosoyo. Moyoyo itu mau makan. Mogoyo. Mogoyo tuh mau makan. Makan. Ya mau kan. Enggak, Lagi lagi makan. makan. Oh, lagi makan. Present. Terus udah makan. Sudah makan. Mogosoyo. Mogos. Kenapa sih harus pakai Mau- yo di belakangnya? Yo itu bentuk sopan. Dia tuh jauh. Wareg yo. Itu artinya tuh kenyang tapi sopan. Semangat yo. Wes yo. Mau Kalau mau makan itu bentuk future ya, berubah menjadi mogel koyeo.
Mogekoyo, iya agak. Tapi kayaknya kalau misalnya dilihat dari katanya itu kayaknya 6 bulan nggak cukup dah kayaknya untuk bahasa Korea bakal kelar gitu ya. Seminggu pusing gue. Nemu drag bulan. Nggak Korea-Koreaan gitu. Itu mana kayak ngaji dari kecil gue. Belajar tuh baca alif, ba, ta. Iya. Sampai detik ini aku terima kasih banget sama Google. Kenapa? Dia sudah ada fitur Google Translate itu. Iya. Akhirnya memudahkan segalanya. Biasanya Google Translate Google Transit. Transit. Nafas dulu Mbak, transit. Bisa. Google Translate itu Iya. tuh biasanya sesat sih. Tapi nggak selalu bener ya. Pengucap Biasanya maksudnya kata-katanya ya. Itu strukturnya jadi aneh. Karena kalau bahasa Indonesia struktur kalimatnya adalah SPO. Ya, kan? Subjek, K. predikat, objek. Ya. Keterangan kadang. Tapi kalau bahasa Korea strukturnya adalah SOP. Subjek, objek, predikat. Contoh. Udah narik nafas. Aku nggak bisa. Ini susah. Aku nggak mau nasionalisasiku terganggu. Pegangan gitu. Apa Mbak? Contohnya. Contoh. Apa tadi manggil Mbak? Oma. Oma. Oma itu ibu. Masa aku dipanggil ibu? Hiu. Nah, bukanlah. Ono. Opo. Enggak. Nuna. Tapi aku nggak. Dia kan Adik adik perempuan. Anyongsong. Bukan ya? Enggak. Oke. Enggak, tadi aku belajar pakai. Anyongsong. Matahari tuh. Apa sih? Adik perempuan Yo Dongseng. Nah, itu maksudku ya dongseng. Itu bisa opa simple men. Oma, opa. Yo Dongseng itu singkatan dari Yoja Dongseng. Yoja perempuan, Dongseng adik. Jadi Yo Dongseng itu udah disingkat. Seng aja bisa. Dong. Seng. Biar cepet gitu. Dong. Dek, gitu kan biasa di Indonesia gitu. Oh, Nggak perlu kayak adik perempuan kan kayak gitu. Adik perempuan sini, dia kayak gitu. Dong seng. Dek. Tadi contoh apa tuh sih? Contohnya kan kalau bahasa Sumpah. Indonesia Ini Oh. iya, saya makan nasi. Ya. Bahasa Indonesia ya, saya makan nasi. Bahasa Koreanya berubah jadi saya nasi makan. Gitu. Whatever lah ya. Iya, begitu. Oh. Saya nasi Tapi- makan. Iya, Saya nasi makan. Berat. Berat ya. berat lagi kalau nikah sama orang Korea. Apa beratnya? This is Jadi the point, man. Jadi budayanya di Korea itu kalau mau nikah yang cowok harus bawa rumah, harus punya rumah. Oke. Tapi yang cewek harus mengisi furniture yang ada di rumah itu. Oh. Tradisi wajib. Iya. Maka dari itu banyak banget orang Korea yang nikahnya udah umurnya di atas ya kan? Iya. Kita lihat pasti Ya, pasti udah tua-tua gitu kan. udah 30 ke atas gitu Itu yang baru nikah. yang katakanlah ekonominya nggak mampu ya kan. Kalau yang Enggak juga mampu sih. aja pasti Enggak. bisa-bisa aja dia nikah mau muda mau Iya kecil. nggak Iya sih? sih. Iya. Karena di situ kan juga ada wajib militer. Jadi kalau yang Oh, iya, cowoknya udah lulus SMA nih. Umurnya berapa lulus SMA? 20, 18. Dia kan tergantung umur Korea apa umur ini dia. 20 tahun itu tua. Tanya dulu umur Korea apa umur Emang internasional. Kejauhan, internasional aja Oh iya, ya? 19. Internasional aja Oke, ya? 19. 19. Terus itu mereka kuliah 4 tahun. Iya. Oke. Jadi berapa? 23 aja. 23. 23. Terus mereka harus wajib militer lagi. Berapa tahun? 3 tahun. 26. 26 baru mereka selesai, baru mereka mau daftar kerja. Oke, baru mau iya. cari kerja. Jadi dari 26 itu baru mereka mengumpulkan uang untuk bisa bayar. Iya, menikah. Beli rumah. dulu. Iya, loh. Beli rumah dulu. Heeh. Belum berlian dan segala macam Belum itu. lagi kalau dapat kerjanya emang udah langsung yang bagus, yang gajinya gede di perusahaan Iya. gitu kan. Pasti dia bakal inilah mulai step by step juga kan Iya dari kan kalau diterima di perusahaan besar juga pasti nyari yang Emang pengalaman gitu. harus wajib militer sana ya. Harus, cowok harus wajib militer. Itu juga salah satu yang agak nggak disukain sih sama kayak Orang sana sendiri gitu. bukan, maksudnya kayak orang biasa sama yang artis. Oke. Jadi orang yang- Kalau- ada perlakuan diskriminasi sedikit. Karena kalau yang artis biasanya suka menunda-nunda waktu dia untuk masuk ke wajib militer. dan diperbolehkan sama negaranya. Boleh aja karena ada batas waktunya. Dia Oke. kalau udah umur 30 tahun udah harus banget nggak boleh
nggak wajib militer, udah harus Udah masuk mentok, wajib. udah harus wajib ya. Nah sedangkan yang lain-lain yang biasa-biasa itu pasti udah mulai start masuk wajib militernya dia udah dari umur 20-an. Nah sedangkan yang ini yang umur 30-an ini baru masuk di generasinya yang masih 20-an. Karena kan masih ini ya suka menghormati yang lebih tua gitu kan. Iya. Jadi kan masih nggak enak antara yang udah di sana tapi ini baru masuk umurnya tua. Ya itulah yang bikin nggak enaknya gitu. Oh berarti itu ada main tuh antara pemerintah dan pusat-pusat hiburan itu. Waduh, dalam banget, bisa konspirasi bahasanya di sini nih. Iya. Itu selalu sih kalau ada kayak konflik pemerintahan gitu pasti bakal naikin berita entertainmentnya, entah skandal-skandal apa itu untuk mengalihkan isu aja. Apalagi ada yang kapal sewol itu ya. Ya, Banyak. itu konspirasinya berat banget sih. Apa itu enggak? Coba kita ceritain. Kapal sewol itu apa? Jadi Kapal sewol tuh ya aku yang nggak tahu apa. Jadinya aku ngumpulin doang buat naik haji aja sih. Banyak nih cerita deh. Aduh. Jadi kapal sewol itu waktu itu lagi ngebawa murid-murid SMA di mana dia kayak study tour gitu aku tahu ini. ke pulau untuk study tour gitu. Nah tapi di pertengahan perjalanan di laut itu kapalnya tenggelam gitu. Dan sedangkan saat kapalnya tenggelam itu harusnya si murid-muridnya ini udah bisa diselamatkan gitu kan, tapi malah si awak kapalnya itu nyuruh diem aja di dalam, nggak usah keluar gitu. Itu yang mengakibatkan banyak banget yang meninggal. Semua kan waktu itu. Gitu. Yang selamat cuma 3 kru dan 2 nih murid apa siapa gitu. Ada beberapa murid yang nakal ya, yang nggak mau ngikutin ininya. Kadang nakal itu penting ya, sometimes ya. Gitu, jadi dia selamat gitu. Itu yang ngebuat jadinya orang-orang Korea tuh banyak depresi mungkin ya, karena pressure yang Tekanan dibuat hidupnya berat sih. dari kecil udah di pressure kayak gitu kan. Sampai gede akhirnya mungkin kayak mereka sudah berusaha udah ngubah mukanya, penampilannya, pakai skincare begini begitu nggak laku. Ya kan? Nggak laku banget. Terus dia kayak udah habis duit gitu mikir, anjing ngapain aku lagi di dunia ini kan gitu ya. Pacar nggak punya, aku ganteng tapi nggak punya apa-apa, die aja lah, bunuh diri dia. Begitu ceritanya. Terima kasih. Gitu lah. Storyline-mu men. Curhat ternyata. Sedikit. Nah kita ngomong masalah wajib militer nih deh. Oh balik lagi. Oke. 3 tahun nih ngapain aja wajib militer dia? Latihan perang gitu. Iya, jadi diajarin cara untuk menggunakan senjata, terus itu cara untuk fisiknya dia pelatihan fisiknya dia gimana, terus itu untuk strategi-strateginya dia dalam perang. Kan di situ bisa tiba-tiba aja perang kan soalnya sama tetangganya. Iya. Jadi itu. Yang tak pikirin apa gitu? Transgender men. Udah sosok oplas, gede tete, ganti kelamin, KTP-nya masih lupa diganti. Terus gimana tuh? Hitungannya berarti wajib militer dong dia. Selama KTP-nya masih laki-laki ya harus. Harus ya? Iya. Iya, udah operasi, siap tapi administrasinya lupa dirubah. Siap di Gangnam Style aja. Dia lupa ke catatan penduduk sipil. Waduh, uangnya kebanyakan buat oplas. Sampai data diri lupa diganti kan. Itu gimana ya, coba ya bayangin. Maksudnya kita balik ke depresi tadi ya, ke orang-orang artis-artis yang menurutku sudah melakukan yang terbaik akhirnya depresi. Terus gimana ya, apa ya? Aku mau bridging ke fanbase lah, cuma stuck. Karena gini sih kalau untuk jadi gimana sih? Untuk jadi artis itu juga sebenarnya berat karena mereka sebelum jadi artis atau idol itu mereka menjalani masa training yang lama. Karantina gitu ya? Bukan karantina sih. Ya kayak idolnya gitu ya, iya, kayak di training. Mereka diajarin untuk cara membuat koreografi, nggak cuma yang nih koreografinya kamu ikutin aja ya, nih lagunya kamu nyanyiin aja ya, nggak gitu. Jadi mereka dilatih untuk membuat koreografi sendiri, membuat lagu. Jadi mereka emang dicetak untuk sangat berkualitas gitu. Makanya setelah mereka pun jadi artis, mereka bisa mereproduksi itu sendiri untuk musiknya mereka sendiri gitu. Berarti operasi plastiknya pun bisa dibiayain oleh manajemen dia itu? Bisa. Jadi kan karena selama masa training itu masih perusahaan yang ngebiayain hidup mereka selama masa training itu. Nah setelah mereka debut, mereka dapat uang, itu nggak langsung mereka yang dapat, itu akan dihitungin dulu utangnya dia selama dia training itu. Nah kalau udah
selesai itu utangnya itu bisa sampai kayak kalau emang dia laris banget gitu ya, kalau banyak tampil di mana-mana bisa sampai 3 atau 4 tahun baru selesai, baru lunas. Baru setelah itu uangnya masuk ke dia gitu. Training nih karantina. Training kan 10 tahun. 5 tahun lah paling enggak ya. Ada yang 9 tahun training. Ada 9 tahun. Ada. Apa sih kalau laki-laki tuh udah 9 tahun wajib militer. Alah nggak jadi artis. Iya makanya depresi kebanyakan kayak gitu kan. Iya, jadi makanya banyak yang wajib militer sebelum jadi idol, mereka wajib militer dulu. Jadi selesaiin tugasnya mereka dulu baru mereka jadi idol. Atau mereka udah, kalau emang udah ada peluangnya untuk langsung debut, mereka pasti bakal debut dulu. Jadi nanti di wajib militernya dipending gitu. Dan kebanyakan mereka yang udah jadi artis juga menunda-nunda pernikahan mereka, ya kan? Ya, betul sekali. Apa sih alasannya sebenarnya sampai mereka tuh nggak mau nikah dulu gitu? Ada enggak yang aku baca segitu? Bukan langsung. Kenapa sih? Karena di situ juga masih banyak yang independen ya orangnya ya. Maksudnya kayak masih belum siap untuk mengurusi orang lain ataupun berhubungan dengan komitmen ya? keluarganya yang lain juga. Sama kok di situ, di mana ibu mertua yang suka marah, ibu mertua yang tidak akur dengan menantunya, di situ juga ada. Jadi itu juga menjadi salah satu pemikiran mereka untuk yang nggak bisa cepet-cepet dulu. Iya, apa karena juga manajemennya yang melarang atau fanbase-nya yang melarang, bisa jadi kan? Itu juga akhirnya ada mereka akhirnya nggak kayak udah fanbase-nya. Aku ngeliat kan kayak misalnya kalau misalnya ada salah satu fans yang misalnya contohnya kayak BTS tuh ya kan, misalnya sekarang kan lagi rame banget itu sekarang di Indonesia. Mungkin kalau misalnya salah satu yang nikah kayak fanbase-nya nggak terima gitu loh. Ada. Jadi itu ada grup namanya EXO. Ada yang tahu EXO? Tahu. Apa? Ada ayam. EXO. Aduh, ini bercandaan kita sendiri. Sorry. Cuma kita aja. Iya. Kita boy band kan? EXO itu boy band. Isinya 3 orang, 4. Enggak, banyak. Salah. Jadi EXO di situ ada satu membernya yang mau nikah. Tapi fansnya itu pada nggak terima. Jadi fansnya pada demo di depan agensi, keluarin dia dari grup EXO. Dia pecat. Dan akhirnya gimana? Enggak keluarin. Keluar pecat. Iya. Disuruh keluarin dari grupnya. Segitunya Karena fans di sana itu udah bener-bener kayak memiliki banget gitu loh. Itu fans orang Korea sendiri? Iya, itu fans orang Korea sendiri. Oh shit, man. Tapi kan orang Korea kalau lihat artisnya Korea gini aja. Enggak kayak orang Indonesia yang artis. Udah gitu doang. Iya, kan kalau Enggak kita gitu. ketemu di jalan ada si Anang atau siapa gitu. Iya. Ngeliat Itu doang kan? Gitu doang. Pakai nego lagi. Mungkin. Tapi kalau di sana juga gila-gila ya. Iya, yang emang bener-bener ngefans ya pasti kayak gitu juga. Hebat loh bisa ngebuat fansnya sampai segitu gilanya tuh. Iya, dan budayanya itu bisa dibawa ke luar negeri dan bisa diterima gitu loh, hebatnya dia. Karena emang mereka memberikan servis yang seperti itu gitu loh. Maksudnya kayak mereka sering bikin fanmade gitu kan. Dimana mereka bisa ketemu, bisa ngobrol sama fansnya, bisa pegangan sama fansnya. Terus mereka juga kayak bikin video di mana itu yang memperlihatkan kayak aku lagi ngedate sama kamu yang cuma kameranya doang terus ngadep ke dia. Bisa dunia halu ini kayak dimanjakan gitu. Gila kan. Jadi kayak jadi tambah seneng kan yang halu itu. Hebat. Sampai kegeser artis-artis Jepang itu semua kegeser semua gara-gara Emang zaman K-pop nih memang benar-benar. Iya, ini tahun-tahunnya K-pop sih. Sebelumnya kalau sebenarnya di Indonesia sendiri tuh kita suka drama tuh udah lama sebenarnya. Yes. Ya enggak? Film. Iya, drama, film Korea. Maksudnya pertemanan mungkin. Jangan curhat di sini juga. Kau juga ada di hatimu. Lagu siapa tuh? Itu lagu Korea. Iya, lagunya Song Hye Kyo ya. Ya atur aja. Bisa dikat. Frame ya. Itu aja. Beji, cut. Kalau Korea miso apa, Mbak? Boleh nih. Boleh lah. Iya, yang mesunya. Aduh, aku ngajarin bahasa kasar. Gimana itu aja bisa dicerna. Nanti murid aku ngajarin. Ayo dong, Sung. Ayo dong, Sung. Misonya, Sung. Biasanya Hiung. Hiung itu kan ke kakak perempuan. Oh iya, enggak. Seng.
Apa sih ini? Seng matamu. Seng itu yang buat di atas tuh loh. Yong Dong Sung. Makin gak jelas. Ya kan? Adik perempuan Yong Dong. Yodong Seng. Yodong Oh, Seng. Iya, itu loh. Apa tadi meso deng? Deng. Kok deng? Yong Dong Seng, mesonya Korea itu apa ya? Jadi itu pasti sering banget kok kalau yang sering nonton drama pasti sering denger. Ya Allah, aku ngomong ini. Enggak. Oh, maaf. Oke. Bilang sibal. Wah, orang Cina ya? Hah? Cibai. Bukan. Sibal. Sibal. Oh. Itu artinya? Sibal artinya adalah BSB. Oh iya. GST. Oh iya iya iya. Oh, iya. itu kan Iya, singkatannya iya. itu. Like, damn. No. Bangsat. Itu hewan. Iya, mungkin dia damn, lebih ke damn. Hancur. Shit, mungkin kayak gitu. Sialan. Iya, sialan, Iya, bisa. brengsek mungkin gitu ya. Iya, bisa. Sibal. Sibal. Kok ngeliat lu kesini kok jadi takut? Aku make sure lagi. Biar nggak salah. Yong Dong tadi kan aku Ya salah. dong, Ding. Yodong Seng. Yong Dong Seng. Iya itu. Iya. Sama kok di situ juga anjing selalu dibilang kata kasar. Urusan juga pakai kata. Iya, Oh, anjing bilangnya mungkin adalah dibilang kata kasar di iya sana. geseki. GCI. Apa? GSI. Iya, ya, aku juga ada orang GSI. GCI cerot. GGC kan. GCI cerot. Bercandaan kita sendiri. Iya, iya. GCI. Geseki. GSI. Iya. Iya. GCI. Iya, Aku lebih nyaman pakai i itu di belakang. GCI. Iya. Oh berarti itu juga kata-kata umpatan buat orang-orang ya. Kalau misalnya kita jalan-jalan nih, oh breakdown lagi tadi apa namanya? Apa tuh? Budaya udah. Budaya sudah, ya. Kita udah bahas budaya, terus Wamil. Bang? wajib militer. Itu masuk budaya bukan ya? Iya. Iya. Terus tentang filmnya, Film. Nah kita ke drama lupa. oh ya ini bahas drama kita nih sekarang. Ya apalagi nih, ya kayak Indonesia. Nah, kita balik ke Indonesia. Cut yang tadi ya. Kita balik ke Indonesia. Kan sebenarnya orang Indonesia sendiri tuh suka drama tuh udah lama. Banget. Iya kan, dari zamannya telenovela lo kita suka. Terus zamannya Sanjay Dutt bawa pistol. Sanjay Dutt. Siapa lagi tuh? Ih, itu punya India. Saudaramu, Cok. Jamput ah. Sanjay Dutt, Tuan Takur. Saudaramu. Kayaknya aku kurang bagus di dalam film apa? Iya. Drama. Iya enggak, maksudnya kan Indonesia ini sebenarnya sukanya lama. Kenapa enggak? Ya sekarang dari Taiwan masuk F4 dulu ya kan. Terus mulai masuk Korea, Meksiko film-filmnya. dulu dong, Marimar. Iya, telenovela tuh awal kan. Aku suka yang itu tuh. Habis itu Marimar. India. Rosalinda. 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 Habis itu mulai ke Taiwan mulai ke Korea. Korea ini sebenarnya kita udah lama ya, 2004 2003 kali ya. Aku pertama kali Lumayan nonton lama. SMP. Iya. Udah 17 Lulusan berapa? Lulus SMA Ah. 2013. Oh, Tuhan kita. Itu tadi dipotong, Mbak. Langsung malu abisnya. Ya. Kamu lulus SMA nih, kita berdua struggle di jalan. Film. Gesekin. Digundul orang 6 loh kayak Korea. Menurut coba sebutin 5 film yang bikin baper. Film drama Korea. Sebelum kita tutup nih, kita tutup ya, sebentar lagi ya. Movie boleh ya, movie juga Movie ya. boleh. Boleh ya. 5 aja sebutin. Yang Birek- bakal rekomen buat aku biar bisa penonton. Miracle in Cell Number 7, Oke. Mother. Itu film. Iya, Oh, film. Jadi film yang 3 jam aja. 3 jam 2 jam gitu. 2 jam. Film. Oh, bukan drama Bukan ya gininya ya. Bukan sinetron. Serial, bukan serial. Iya, bukan bukan serial, series, oke. bukan series. Bukan set, salah Bukan semua ya. Ada Mau apa sih? Geki lagi? Yodong Seng. Mother, terus Hospital Playlist. Oke. Terus Apa lagi ya? Aduh, aku mah anaknya gampang nangis. Jadi kalau filmnya banyak film ini Goblin suka nggak Goblin? itu drama suka. Suka ya? Suka. Itu bagus. Aku tuh suka film Korea yang lucu tuh loh, anak apa yang cowok polos, ceritanya ini cowok polos ngedeketin cewek yang cowoknya ngintip-ngintip, ceweknya buka gini loh. Ses. Oh, Film apa tuh? Sex Sexy Zero. Sexy Sexy Zero. Zero. Kan Korea? Iya. Nah. Berarti gue sukanya yang parodi ya. Sama Nah. gitu.
Aku nggak nonton, maaf Kamu ya. mesti nonton Sex is Zero. Itu lucu. 1-2. 1-2. Itu lucu, bikin baper juga. Sebenarnya bikin baper, men. Dia juga ngejar cewek, ceweknya pacaran dikasih harapan palsu aja. Iya. Oh, On Your Wedding Day. Bagus juga. Itu juga. Atau Siapa yang main? Baper. Siapa yang main? Yang main. Tuh. Ah. Sanjay, dude. Kayaknya gini-gini, Pak. Kita nanya juga nggak bakal tahu namanya siapa ya. Iya kan. Ya, Aduh. cari judulnya aja. Kita cari judulnya aja Cari ya? judulnya aja ya. Udah 4 ya berarti, bukan Iya. 1. Lagi satu ya. Lagi satu. Yang paling cetar. Apa ya? Aduh. 3, Train to Busan. 2. Oh, Train to Busan nggak baper sih. Nggak bikin baper tapi. Baper sih tuh. Iya dikit. Di bapaknya itu ya. Bapak aku jadi zombie, men. Iya. Parasite aja deh, Parasite. Parasite. Ah. Itu lebih bagus. Itu kok bagus banget, asli tuh Parasite tuh. Bikin Plot twist gregetan. banget gak sih? Iya. Gila loh. Gak Bikin bisa gregetan. mikir ke Bisa situ nambah gitu ya. sejam lagi nih kita ngomongin. Ini saya tambah sejam lagi kita ngebahas Parasite. Pas momen dia lagi sembunyi di bawah meja tuh loh. Bisa pegang kepala gini aku gini kalau ketahuan di bangsa. Kok Lagi bisa? main gesekin lagi. Kok bisa yang di situ gitu loh partnya? Loh, kan dia sembunyi di bawah meja. Iya. cuy. Deg-degan banget Yang, sih. yang punya rumah kan main gesekin bapak lu. Ya main biasa-biasa. Iya, apalagi yang perempuan disuruh pakai celana dalamnya, orangnya lagi di bawah. Iya kan? Itu disensor di bioskop, nggak ada. Oh, nggak Aku ada? nontonnya di bioskop itu dipotong. Nggak ada geseknya. Dia orang jujur. Iya, iya. Dia orang bayar dengan yang license. Kita kan yang underground. Iya. Kita yang buka-bukaan aja. Full. No sensor ya. Oh, aku harus Tapi cari itu dulu. sensor, Bang. Bisa dituntut kita, Bang. Beneran. Fun ya. Hari ini kita ngebahasnya fun banget. Thank you ya. Thank you Alice ya. Bilang thank you apa dong bahasa Koreanya? Kamsahamnida. Gua tuh bisa Korea tuh. Nde. Enggak. Nde. Iya. Ah, sampai situ aja lah. Kita tadi Kita Korea bahas ya. Selatan bukan apa Korea Utara tadi? Kalau Ini Korea. makin akurat nih. Pembahasan kita makin akurat. Udah dari tadi kalau gitu bahasnya rudal dong saya. Oh, ini Korea Selatan. Iya Aku dong. bilang Korea Utara loh. Udah suka. Oke, guys. Thank you buat attentionnya. Kita udah ngobrol santai dan asik banget sama Elis. Kamsahamnida Elis. Hamsa Hamida Yong Dong Seng Elis. Aku mau kasih tahu sekali lagi nggak? Oke, Boleh boleh, nggak? boleh. Jadi biasanya kalau orang Indonesia belajarnya itu kayak kalau abis bilang Gamsahamnida atau Gumawa itu mereka bakal ngomong Chonmaneo. Yang kalau Chonmaneo. kita Google itu artinya sama-sama atau you are welcome. Sebenarnya orang Korea nggak ada ngomong Chonmaneo. Terus dia biasanya diem aja. Getar deh. Alarm. Maaf. Getar keras sekali loh. Lanjut. Kenapa? Jadi orang Korea itu nggak ngomong you are welcome. Hah? Terus? Jadi Jadi apa tuh? kalian lucu banget. Shit man. Gek apa tadi? Geseknya kan apa? Yang bangsat itu apa? Jadi mereka nggak ngomong Chonmaneo, nggak ngomong sama-sama. Jadi biasanya mereka bilangnya ne, iya atau Ne. anio, nggak Ane, apa, atau kencanayo. Oh, sama kalau Mas Rami. Apa tuh? Thank you. Never mind, mate. Lebihan banget ya. Enggak ngerti kalau kamu Australia. Never mind, mate. Udah, thank you Kak ya. Saya Rendra, ada Topan, ada Mbak Pas Elis. dulu dong. Iya. Bye. Sibal. Ciba.